عايزك تبعد عني ولا عايز افضل مستني، ده انا منك وانت مني وحياتي معاك. ايدك تحت ايدي شوف حبك جوا وريدي، قربت يا سيدي راح اموت في هواك. Pertama, belajar bahasa Arab ini tentu harus ada tujuannya. Tujuannya yang jelas kita mau seperti niatnya beliau ya, Fajri, supaya kita kalau baca Quran itu ndak berusaha lagi ndak lihat terjemahan gitu. Apalagi memang sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan bahasa Arab itu minaddin, kata beliau. Bahasa Arab itu bagian dari agama kita. Karena sumber agama kita ini kan Al-Quran dan hadis, semuanya pakai bahasa Arab. Ya, para ulama juga yang mensyarah menggunakan bahasa Arab. Dan kalau kita sudah belajar bahasa Arab, terasa betul perbedaannya kita memahami langsung dengan kemampuan bahasa Arab kita sama kita baca terjemahan. Jauh rasanya itu jauh, kan beliau sudah tahu. Dalam bahasa Arab itu ada huruf-huruf penegasan. Bahkan dalam Al-Quran itu kadang Allah menggunakan 2-3 penegasan. Itu akan terasa ke hati pada saat membacanya. Misalnya kayak huruf laqad, itu sudah ada la, ada qad gitu ya. Laqad. Nah, kemudian lagi ada nun tasydid biasanya, itu juga termasuk penegasan. Ya, nah seperti itu salah satu gambarannya lah. Intinya kita belajar bahasa Arab bukan untuk bukan untuk pamer ya. Memang kita niatkan untuk itu ya, mendalami agama kita. Kemudian kita gunakan kitab Durusul Lughah nih. Durusul Lughah, kitab bahasa Arab dasar. Kita tidak belajar rumus-rumus, tapi langsung ke memperbanyak kosakata dulu, ya, memperbanyak kosakata. Pernah belajar bahasa Arab ya? Masya Allah. Padahal masih gundul ini, bisa dibaca sama beliau. Ya? Ya, ini bacanya Ad-Darsul Awal. Ya, Ad-Darsul Awal. Ad-Darsu artinya pelajaran. Al-Awwal pertama. Jadi Ad-Darsul Awal pelajaran pertama. Ya. Kita mulai belajar haza. Perlu saya tulis artinya enggak usah ya? Artinya pakai bahasa Korea aja. Iya. Haza. Nah, ini pas betul ini kita lagi belajar makhraj bahasa Arab, harus diterapkan. Iya. Oke, kita lafalkan sama-sama dulu. Haza. 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 Oke, artinya ini. Iya. Apa bacanya? Haza baitun. Iya. Iya. Masya Allah. Ya, bisa. Panas dari nama ini sih kayaknya. Ada di rumahnya orang banyak janda. Kurir ini kamar kurir sering baca. Sambil lu ngambil duit ya, dibaca semua. Sekali bisa baca rumah Ya, kita baca sama-sama. Hadza baitun. Haza baitun. Ta tadi ta. Hadza baitun. Haza baitun. Iya. Jadi artinya ini Rumah. Cuma kalau kita bahasa Arab bahasa bagusnya itu ini adalah rumah atau sebuah rumah gitu ya. Hadza baitun. Haza baitun. Oke. Kalau punya kitabnya sih enggak perlu ditulis ini.
Ini adalah rumah. Iya. Sekarang yang kedua. Hai, sini. Sini. Hadza baitun. Sini. 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 Hadza baitun. Hadza baitun. Masjid. Ya. Hadza masjid. Masjidun. Yang kedua, hadza masjidun. Hadza masjidun. Ya. Membaca bahasa Arab juga harus panjang pendek. Iya. Jangan hadza masjidun. Salah. Iya, tetap harus sesuai kaidah. Masjidun. Ya. Cuma bedanya dalam baca teks bahasa Arab tidak ada qalqalah. Ya, yang tidak diterapkan ilmu tajwid. Ya qalqalah, ikhfa. Mentul-mentul Ya, itu kalau berarti ikhfa kan tidak ada anta. Enggak. Ya, ini yang mulai ada samar-samar saja. Nah, ini bisa ditulis artinya nih. Pulpen. Ya Allah. Ya, pulpen. Hadza qalam. Hadza qalam. Apa? Sini. Sini mereka. Ayo tahu lagi. Oke, lanjut. Hadza miftahun. Hadza miftahun. Oke, apa artinya? Ini miftah. Miftahul jannah. Miftahul jannah. Ya. Kunci. Kunci. Rumahnya orang Ini mencurigakan nih, Bang. Pintu tahu ya, kunci tahu. Pak? Mencurigakan nih. Baitun. Hadza miftahun. Oke, sekarang sambil menghafal ya, kita coba ulang dari awal. Saya ndak ikut, ya jamaah yang baca sama-sama. Kita mulai dari atas. 1, 2, 3. Hadza. Artinya? Ini. Hadza baitun. Ini rumah. Oke. Hadza masjidun. Ini masjid. Hadza babun. Ini pintu. Apa? Pintu. Iya. Hadza kitabun. Ini buku. Oke. Hadza qalamun. Hadza qalamun. Hadza qalamun. Ya. Ini pulpen. Hadza miftahun. Ini kunci. Ini sudah lumayan ini dihafal kan? Sudah Baitun. lumayan, ada berapa Ya, kosakata? baitun rumah, masjid, babun pintu, kitabun buku, atau kitab, qalamun pulpen, miftahun. 6. Sama hadza 7. Hadza 7. Qalamun. Ad-darsu al-awwal. Sudah. Hadza. Hadza baitun. Oke, kita tambah lagi ya. Ada 3, 1 halaman lah. Hadza babun. Masih ada waktu berapa? Hadza. Masih ada waktu? Qalamun. 15. Qalamun. Cepat tadi dia, qalamun. Qalamun. Kolam. Qalamun ya. Kolam. Pulpen. Hadza qalam. Pulpen Allah. Pulpen Allah. Kolam Allah. Kolam Allah. Pulpen Allah. Kalam. Jadi perbedaan pengucapannya nanti beda juga artinya. Beda ya? arti. Beda Ya, arti. itu makanya kita perlu belajar Qalam. apa namanya? Kosakata Kosakata. supaya nanti bisa membedakan. Qalam. Makanya baca Al-Fatihah aja, makanya kenapa imam itu disyaratkan harus benar cara membacanya. Karena salah huruf, salah arti. Misalnya dia baca pertama A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua baca Alhamdulillahirabbil alamin. Di mana beda? Di mana bedanya? Ya, yang pertama pakai ain, yang kedua pakai hamzah. Nah, perbedaannya jauh. Yang pertama, segala puji bagi Allah, Rabb seluruh alam. Yang kedua, segala puji bagi Allah yang sakit. Nah, itu bedanya. Alam sama alam beda. Nah, itu. Bagus sekali itu. Alam. Ya kan? Makanya hadza
maktabun. Penggunaan katanya banyak ini soalnya kayaknya. Dari kitabun. Ya. Nanti kalau belajar sorof sudah bisanya. Nah, kita baca dulu. Hadza maktabun. Hadza maktabun. Lagi. Hadza maktabun. Ya, saya dulu. Hadza maktabun. Hadza maktabun. Ya. Artinya Ini perpustakaan. ada yang lain? Iya, iya, iya. Ya, ya. Ini sekurin. Ini sudah rumahnya orang siapa? Ini bagian rumah. Dari yang mendengar. Ada yang lain? Nyimpanan. Maktab. Maktab. Hadza maktabun. Ya. Ada di kepala bisa keluar gitu ya. Maktab. Apa ya? Pernah. Memang ada miripnya ini sama perpustakaannya. Bedanya kalau perpustakaan ada kamar butuhnya. Oh, Maktabatun, maktabah. Kalau maktabun aja, buku-buku. Bukan ya? kalau buku-buku kutubun, Oh, iya. jamaknya. Maktab. Kalau kitab tadi apa? Kitab ya. Kitab. Kalau maktab itu tempatnya, tempat biasanya tempat buku. Berarti meja. Oh, meja. Ya. Meja. Makan memang. Kursiun mejaun. Iya. Maktab. Maktab. Iya. Meja ya. Maktabun meja. Ada maktab. Jadi nanti kalau ketemu pakai bahasa Arab ya. Kalau Iya. masukin langsung bahasa Arab langsung. Hadza sarirun. Ada sarirun. Lagi. Hadza sarirun. Ada sarirun. Oke. Ada yang tahu artinya? Ini Ini sarirun. apa ya? Sarir. Sampai dua takut. Sarir. Lewat sudah. Udah mau ngasih kamu sih. Sarir. Sarir ada di bagian rumah ya. Bagian rumah siapa nih? Ya. Ini ranjang. Sarir. Sarirun ranjang. Ranjang. Kasur Sarir. beda berarti ya. Ya, kalau kasur itu firasyun nanti. Sarirun Firas ya. Iya, firas. Firas sama faros. Farosa beda juga. Faros juga beda. Nanti kalau faros itu kuda. ranjang. Ranjang, sarirun. Sarir baitun. Ada masjidun. Kursi. Wah apa mati? Apa masih kursiun? Langsung jawab. Kursiun jahratun. Ijaratun. Oke. Alhamdulillah sudah 9 kosakata dari sini. 10, 11. Iya. Ya, kita baca dulu. Hadza kursiyun. Hadza kursiyun. Hadza kursiyun. Hadza kursiyun. Iya, Kursiun. ini kursi. Hadza kursiun. Hadza baitun. Oke, jadi Hadza kalau sepakat masjid. pertemuan selanjutnya bawa kitab, bawa ini, kalau ada kitabnya ini itu lebih mendukung sebenarnya. Tapi kalau belum ada bisa dengan catatan begitu, karena kita akan ada latihan-latihan gitu ya, atau evaluasi lah sebelum masuk, kayak di Rosa juga tadi, sebelum masuk materi baru kita evaluasi dulu, tanya-tanya dulu apa artinya baitun, masjidun, babun, supaya karena kalau di sini kita tidak menguasai, pertemuan berikutnya susah ngikutin ya gitu, karena dia akan berkembang terus. berkembang jadi nanti ke depan kalau sudah banyak kosakata ya sedikit-sedikit memang bahasa Arab ngomongnya, biar aja hadza na'lun ana gitu, enggak apa-apa begitu dulu. Kalau sudah bisa nanti diperbaiki kan, hadza na'li gitu. Kalau dulu awal kita di pondok kan gitu ya, 6 bulan pertama ya kosakata itu aja dipakai dulu. Ini na'lun ana, berarti na'lun sama ananya aja bisa ya kan? Ininya ya, atau ini hadza na'lun ana. Belum bisa menggunakan sesuai dengan. Tapi enggak apa-apa, itu jauh lebih. Di kampus kami dulu tapi intinya semua bahasa itu kuncinya di mufrodat, kosakata, sama sering mendengar dan langsung praktek. Di
kantin kami itu penjaga warungnya bisa bahasa Arab. Karena dia sering mendengar kemudian langsung terapkan. Iya. Ya, kita cukupkan pertemuan kita malam hari ini. Kita pakai ritme yang sedang dulu lah ya, sepekan sekali. Takutnya nanti kalau yang ya kayak saya kan ini Kita lihat perkembangannya, apakah masih istiqomah? Istiqomahnya ini dari. iya, banyak hal sih memang ya, kuncinya di istiqomah ya. Saya Seperti channel kita ya. lihat panah ini jadi ingat beliau juga saya. Saya di grup cuma pantau-pantau aja, hanya bisa. Itu lupa Tapi bahasa Arabnya itu. Panas sama busuk. hanya beliau aja yang tahu. Jadi masih praktisnya dari cepet. Aman ya? Kita tutup dulu ya. Boleh. Baik, insyaallah, alhamdulillah, pertemuan yang cukup bermanfaat insyaallah. Dari ada begadang yang bermanfaat. Ya, insyaallah ini begadang yang bermanfaat. Dan dulu juga para ulama kita itu mereka bergadang untuk ilmu. Seperti Imam Bukhari sendiri, kalau kita baca biografinya, beliau itu dalam satu malam bisa sampai 20 kali bangun. Ya, untuk mencatat ilmu tapi ya, mencatat ilmu. Imam Syafi'i juga bahkan kita sering dengar ceramah-ceramah. Beliau pernah sholat subuh masih menggunakan wudhu sholat isya. Artinya beliau tidak tidur nyenyak. Kalau dalam mazhab Syafi'i kan tidur nyenyak ya, tidur nyenyak yang membatalkan wudhu. Beliau pernah tidur semalam tidak batal wudhunya karena menelaah satu hadis. Dari satu hadis itu beliau bisa mengeluarkan 70 kalau tidak salah 70 cabang ilmu. Masya Allah, hafizahumullah. Ya, kita juga ini berharap ya sedikit-sedikit meniru gayanya para ulama. Mudah-mudahan ada sedikit juga yang bisa kita dapatkan dari ilmu. Karena kalau saya tidak salah, salah seorang ulama mengatakan kita mengerahkan seluruh kemampuan kita untuk ilmu itu baru dapat separuhnya saja. Ilmu masih memberi separuhnya saja. Bagaimana kalau kita setengah-setengah? Ya gitu ya. Bagaimana kalau kita santai-santai? Dan yang paling penting adalah kita sama-sama meluruskan niat, memperbaiki niat apa yang kita lakukan ini untuk membebaskan diri kita dari kejahilian, ya, kejahilian ilmu agama kita. Kemudian kita niatkan juga untuk membela agama Allah. Ya, tidak ada yang paling kita harapkan kecuali untuk itu gitu ya. Kalau untuk dunia, naudzubillah ya, naudzubillah. Ya, summa naudzubillah. Karena orang yang niatnya seperti itu untuk dunia itu lebih duluan menjadi bahan bakar neraka daripada kalau saya tidak salah ini diluruskan daripada penyembah berhala ya, seperti itu ya. Jadi di satu sisi penuntut ilmu ini besar keutamaannya kalau lurus niatnya, tapi kalau bengkok atau ya niatnya tidak lurus justru dia menjadi hal yang mudarat. Kemudian tidak lupa saya ucapkan kepada kita semua jazakumullahu khairan, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua jerih payah kita. Amin. Ya, upaya kita dengan balasan yang terbaik insyaallah. Demikian, saya mohon maaf apabila dari awal tadi ada hal-hal yang kurang berkenan, sehingga kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. المسك فاح لما